Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mabdi, semoga dipanjangkan yoswana, ditambih-tambih keberkahanna, ditambih-tambih rizkina, sareng nemboga utang semoga dilunaskeun barakatuh. Melica be ka mangyana, melicau ka Mang Asep. Tepang deui sadayana jeung abdi nu kasep. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur panjang umur. Panjang umur. Sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga semua yang ada di tempat yang mulia ini diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda alam, yakni nabi kita, nabi para penutup para nabi, nabi kita yang membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, nabi kita yang mendapatkan gelar al-amin, yakni habibana wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu. Dan tak lupa juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabiatnya, dan kita selaku umatnya semoga bertemu di yaumil qiyamah nanti. Amin amin amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadiratul mukarramin, para alimin ulama, warasatul anbiya, para ajengan, para kiai, para asatid wal asatidzah, para santri dan santriat, para ibu-ibu, bapak-bapak nu kusim abdi kehormat tercintai. Wabil khusus guru-guru abdi sadayana sareng guru-guru urang sadayana kersana Syekh Hakim Tubagus Agus Fauzan beserta keluarga-keluarga besarna sareng pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Al Bayan yakni Al Ustaz Tubagus Muhammad Zauruddin Tamam beserta keluarga-keluarga besarna. Kurang doakeun semoga dipanjangkan umurna, ditambih-tambih keberkahanna, ditambih-tambih rizkina, sareng putra-putrina bisa meneruskan perjuangan-perjuanganna. Amin amin amin. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Al-Qur'an Habatati dan Penenteram Pikiran. Termaktub dalam kitab Nashahul Ibad karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terdapat makalah ulama yang bernama Abdul Al-Inyaqa, yaitu khamsun hunna min dawail qalbi, yang artinya 5 perkara yang merupakan obat hati ketika hati kita sedang keras dan mati. Yang pertama, mujalasatus sholihin, yang artinya berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kita harus selalu hadir ke tempat-tempat orang yang soleh, seperti contoh ke tempat para ulama-ulama, ke tempat para fuqaha-fuqaha, karena disitulah tempat kita untuk bertanya tentang agama dan hukum-hukum agama. Yang kedua, wa qiraatul Qur'an, yang artinya membaca Al-Quran. Kita sebagai umat muslim diwajibkan harus selalu membaca Al-Quran. Tidak apa-apa walaupun satu harinya pun satu ayat, yang penting kita membaca Al-Quran, jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran dengan hati yang ikhlas, mengharapkan ridho Allah Ta'ala dan mengharapkan pahalanya Allah Ta'ala. Jangan sampai sebaliknya, jangan sampai niatnya untuk riya dan sombong, itu tidak baik. Yang ketiga, wa ikhlaul batin, yang artinya mengosongkan perut. Maksudnya mengosongkan perut itu bukan artinya kita tidak boleh makan, tidak boleh minum. Maksudnya makanlah secukupnya, sekedar hanya untuk ibadah saja. Apalagi mengosongkan perutnya dengan cara berpuasa, itu lebih bagus insyaallah. Lebih baik. Kenapa hati itu bisa keras dan mati? Karena disebabkan banyak makan dan selalu kekenyangan. Tapi di sini tuh kerasnya itu bukan keras seperti batu. Kerasnya itu tidak mau dinasehati oleh orang-orang baik. Dia tidak mau menerima nasihat-nasihat dari orang-orang baik. Yang keempat, wa qiyamul lail, artinya mendirikan sholat malam. Ketika kita sedang tidur, lalu kita terbangun di tengah malam, di antara jam 2 malam atau jam 3 malam, dengan alasan ingin ke kamar mandi, ingin BAB atau BAK. Setelah itu kita langsung berwudu, sholat 2 rakaat atau bisa sebut dengan sholat tahajud. Selesai kita sholat tahajud, kita langsung berdoa, ya Allah, lunaskan hutang-hutang kaulah ya Allah, amin.
Anu kalima, anu terakhir, wa tadarru'u 'inda subhi, yang artinya merendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh. Maksudnya merendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh. Kita tuh di mata Allah tuh tidak ada apa-apanya, tidak berdaya. Maka tak pantas kita untuk sombong, untuk angkuh, untuk merendahkan orang lain. Seperti contoh merendahkan orang yang kaya dan orang yang miskin, merendahkan orang yang pintar dengan orang yang bodoh. Wabarakatuh.